Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang Al-Isra wal Mi'raj, dan di akhir fasal tersebut Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Walamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi akhbarahum bima arahu Allahu min ayatihil kubra." Ketika Nabi balik dari Baitul Maqdis, dari Sidratul Muntaha, kemudian Rasulullah SAW balik ke Mekah, maka Rasulullah SAW di pagi hari kabarkan kepada kaumnya dari tanda-tanda mukjizat-mukjizat yang Rasulullah lihat. Fashtadda takdzibuhum lahu. Ternyata mereka semakin mendustakan Nabi SAW karena hal tersebut tidak masuk akal bagi mereka. Wa adahum, dan gangguan mereka semakin keras. Wastijra'uhum alaihi, dan mereka semakin berani kepada Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena paman Nabi Abu Talib telah wafat. Kemudian setelah itu Ibnu Katsir dalam fasal yang sama menyebutkan tentang bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di tengah-tengah musim haji kepada orang-orang Quraisy maupun kabilah-kabilah Arab yang sedang melaksanakan ibadah haji. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Wa ja'ala Rasulullah sallam ya'ridu nafsahu 'alal qabail ayyamal mawasim." Maka Rasulullah sallam mulai yaitu ya'ridu nafsahu, itu menawarkan dirinya, yaitu berdakwah kepada kabilah-kabilah yang datang di musim haji. Kita tahu bahwasanya orang-orang datang untuk berhaji, baik orang-orang Quraisy maupun orang-orang di luar Quraisy dari Jazirah Arab, orang-orang jauh datang untuk berhaji selama musim haji. Dan ini dijadikan kesempatan oleh Nabi SAW untuk berdakwah. Sebelumnya sebagai wawasan bahwasanya Nabi SAW berhaji, ya, haji Nabi SAW ada 3 kondisi, ya. Yang pertama adalah sebelum menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi nabi. Kemudian ketika di Mekah sebelum berhijrah, sebelum hijrah. Kemudian ketika di Madinah, ya, setelah berhijrah. Para ulama sepakat Rasulullah SAW setelah berhijrah hanya haji sekali, yang kenal dengan haji wada, sebut dengan Hajjatul Wada, yang artinya haji perpisahan, yang Rasulullah SAW lakukan pada tahun 10 Hijriyah, ya, 10 Hijriyah, ya. Kemudian Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriyah di bulan Rabiul Awal, ya. Dan sebelumnya tahun 9 Hijriyah sebenarnya Rasulullah SAW sudah bisa berhaji karena Mekah ditaklukkan pada tahun 8 Hijriyah. Kemudian itu Fatu Makkah. Kemudian Mekah sudah ditaklukkan, kemudian Rasulullah SAW masih berlanjut, ada perang Hunain, kemudian perang Taif. Namun setelah itu pada tahun 9 Hijriyah Rasulullah SAW tidak berhaji. Kenapa tahun 9 Hijriyah Rasulullah SAW tidak berhaji? Ada 2 sebab. Yang pertama, Rasulullah SAW sibuk menerima para tamu, makanya tahun 9 Hijriah disebut dengan Amul Wufud. Itu banyak wafat, banyak tamu-tamu datang, ada yang masuk Islam, ada yang ingin tahu tentang Islam, maka Rasulullah SAW lebih mengutamakan dakwah. Maka Rasulullah SAW kemudian menerima tamu-tamu tersebut. Ini sebab pertama. Sebab kedua, makanya di situ Rasulullah SAW kirim-kirim surat juga kepada raja-raja yang kafir, baik Heraklius maupun yang lainnya. Yang kedua, karena ketika itu haji masih belum steril, masih ada orang-orang musyrik yang berhaji. Maka pada tahun 9 Hijriah Rasulullah SAW kirim Abu Bakar untuk berhaji. Maka berangkatlah Abu Bakar untuk berhaji sambil memberi pengumuman, la yahujju ba'da hadzal 'am musyrikun
wala yatufu 'alal baiti uryan. Maka Abu Bakar memberi pengumuman sebagai perwakilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah tahun ini tidak boleh lagi orang musyrik berhaji di Mekah. Dan setelah tahun ini enggak boleh ada lagi orang yang telanjang tawaf. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah tahun depan akan berhaji dan akan menjadi teladan. Kalau masih bercampur-campur kesyirikan, maka ini mengganggu ya taklim Nabi kepada masyarakat untuk berhaji yang benar. Maka pada tahun 9 Hijriah yang haji Abu Bakar, Rasulullah SAW tidak haji, untuk mensterilkan kota Mekah, memberi pengumuman tahun depan enggak ada lagi orang musyrik maupun orang musyrik yang berhaji maupun tawaf telanjang. Maka para ulama sepakat setelah berhijrah Rasulullah SAW hanya haji sekali. Baik. Sebelum diangkat menjadi nabi juga datang dalam hadis Jubair bin Mut'im. Hadis Jubair bin Mut'im. Kalau tidak salah ya, jadi Mut'im Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji. Rasulullah SAW juga haji. Cuma Rasulullah SAW menyelisihi orang-orang Quraisy. Rasulullah dari Quraisy, orang-orang Quraisy. Quraisy kalau wukuf di hari Arafah, wukufnya di Muzdalifah. Adapun Nabi SAW bersama orang-orang kabilah yang lain. Jadi ketika itu Quraisy wukufnya di Arafah, di Muzdalifah. Adapun kabilah Arab yang lain, kabilah-kabilah Arab yang lain, maka wukufnya di Arafah, di Arafah. Kenapa orang Quraisy mengatakan kami ini adalah ahlul hims? Ya, kami hims atau kami adalah penduduk tanah suci Mekah, maka ngapain kami keluar ke tanah halal? Karena Arafah tanah halal. Arafah tanah halal. Sehingga mereka ketika tanggal 9 Dzulhijjah mereka tidak wukuf di Arafah tapi mereka wukuf di Muzdalifah. Tapi anehnya Rasulullah SAW wukufnya bersama kabilah-kabilah yang lain. Rasulullah wukuf di Arafah, ya. Rasulullah Nabi wukuf di Arafah. Allah jaga Nabi SAW, bahkan Nabi sebelum jadi Nabi pun hajinya benar. Hajinya benar. Nah, yang pembahasan kita ketika Rasulullah SAW sudah diangkat menjadi Nabi, datang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW berdakwah ketika musim haji. Jadi jelas Rasulullah SAW berdakwah ketika musim haji. Musim-musim haji. Nah, apakah Rasulullah SAW ikut berhaji? Ini tidak ada dalil yang tegas. Apakah Rasulullah SAW ikut haji? Ikut berhaji? Wallahu a'lam. Ya. Ada kemungkinan Rasulullah SAW berhaji, ada kemungkinan tidak. Tapi datang dalam hadis-hadis bahwasanya Rasulullah SAW, kalau tidak salah 10 tahun Rasulullah SAW berdakwah di musim-musim di Mina, mendatangi kabilah-kabilah. Kesempatan bahwasanya orang-orang lagi ngumpul. Ini semua dalil bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka mengenal Allah. Ya, mereka mengenal Allah meskipun mereka musyrikin. Di antara bukti nyata mereka berhaji. Mereka berhaji. Mereka datang berhaji, maka Rasulullah SAW ambil kesempatan untuk berdakwah. Ya, maka seharusnya dai demikian. Ya, bukan cuma di masjid saja, di mana ada kesempatan untuk berdakwah, maka dia pun datang untuk mendakwahi masyarakat. Ada perkumpulan yang datang didakwahi, meskipun tentunya di masjid sangat mulia, tetapi tidak mengapa dia mendatangi tempat-tempat untuk berdakwah. Kemudian Rasulullah berkata, "Man rajulun yahmiluni ila qaumihi fayamna'uni hatta uballigha risalata rabbi." Adakah orang yang mau membawaku kepada kaumnya, kemudian dia menolongku atau melindungiku sampai aku bisa menyampaikan risalah dari Allah, menyampaikan Al-Qur'an. Kenapa? Fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha risalata rabbi. Karena orang-orang Quraisy melarangku untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan, orang Quraisy semakin kencang apalagi setelah wafatnya Abu Talib, maka mereka semakin kencang, mereka semakin melarang Nabi untuk berdakwah. Maka Nabi SAW meminta-minta kepada orang-orang, adakah yang mau antar saya, ada yang mau antar saya, ya. Kalau kita dalam bahasa kita mungkin sedikit mengemis untuk bisa berdakwah, Inilah Nabi kita SAW dahulu sampai dia tanya, ada yang mau antar saya enggak? Ada yang mau antar saya enggak? Ya. Maka seorang kalau mengingat hal ini dia semangat untuk berdakwah, ya. Artinya sekarang alhamdulillah kita mudah, orang yang malah mencari-cari kita untuk didakwahi. Dahulu Nabi SAW menawarkan dirinya, ya'ridu nafsahu, menawarkan dirinya. Ada yang mau dengar saya? Mau enggak ada yang ngajak saya? Saya ingin ketemu orang-orang. Saya ingin apa?
berdakwah, ya. Isinya Rasulullah SAW merendahkan diri agar bisa menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, adakah yang membawa aku kepada kaumnya? Dia melindungiku agar aku bisa menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy telah melarangku. Hadza wa ammuhu Abu Lahab la'anahullah wa ra'ahu yaqulu linnas. Tetapi ketika Rasulullah SAW berdakwah di kabilah-kabilah Arab di Mina, Rasulullah jalan ke sana, jalan kemari, ternyata dia dikuntit oleh pamannya Abu Lahab. Abu Lahab la'natullah alaih. Dia mengikuti Nabi dari belakang dan dia berkata kepada orang-orang, yaqulu linnas la tasma'u minhu fa innahu kadzdzab. Jangan dengar dari Muhammad. Dia itu pendusta, dia pendusta. Jadi Nabi berdakwah dia di belakang apa? Nguntit. Jangan dengar dia pendusta, jangan dia dengar dia pendusta. Ini adalah suatu kondisi yang tidak menyenangkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yang nguntitin Nabi sallallahu alaihi wasallam pamannya bukan orang lain. Apa kata orang-orang, lihat pamannya sendiri tidak menerima dakwahnya, pamannya sendiri menuduh dia berdusta. Dan ini berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yang menuduh Nabi bukan orang lain, pamannya sendiri. Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka paman yang nguntit Nabi dan berkata kepada orang-orang, Nabi berdakwah, dia timpali. Nabi berdakwah, dia timpali. Jangan dengar Muhammad, sungguhnya Muhammad adalah pendusta. Fakana ahya'ul Arabi yatahamaunahu lima yasma'una min Quraisyin fihi innahu kadzib. Maka banyak kabilah-kabilah Arab atau sebagian kabilah-kabilah Arab berusaha menjauh dari Nabi SAW. Karena mereka mendengar isu yang tersebar bahwasanya dari Quraisy yang menyebarkan isu berita hoaks bahwasanya Muhammad pendusta, sehingga mereka tidak mau dengar sama sekali, ya. Sebagaimana dikisahkan tentang Tufail, ya, Ad-Dausi, ya. Tufail bin Amr Ad-Dausi, sebagian pernah kita sampaikan, ketika dia datang ke Mekah, orang-orang bilang jangan dengar Muhammad, Muhammad pendusta, Muhammad pendusta, Muhammad penyihir. Hati-hati kalau dengar suara perkataannya langsung tersihir. Sampai dia berniat meletakkan apa? Taruh kapas di telinganya supaya tidak dengar perkataan Muhammad sama sekali. Kenapa orang-orang tidak mau dengar Muhammad? Sebagian kabilah menjauh karena mereka mendengar desas-desus yang disebarkan oleh orang-orang Quraisy. Mereka berkata, innahu kadzib, Muhammad itu pendusta. Innahu sahir, Muhammad itu adalah penyihir. Innahu kahin, Muhammad adalah dukun. Innahu syair, dia adalah penyair. Dia orang gila. Akadzibu yakdzifunahu bima min tilqa'i anfusihim. Biha yakdzifunahu biha min tilqa'i anfusihim. Kedustaan-kedustaan yang mereka buat-buat dari diri mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat memberatkan Nabi. Jadi Nabi mendengar tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah tahu bahwasanya dadamu sempit wahai Rasulullah atas apa yang mereka ucapkan. Jadi tuduhan-tuduhan mereka terhadap Nabi bukan hal yang dianggap Nabi bukan apa-apa, tapi dianggap Nabi sebagai sesuatu apa-apa. Dan itu berat bagi Nabi SAW. Bagaimana tidak? Dia adalah orang yang terkenal Al-Amin sebelumnya. Dia kakeknya adalah Abdul Muttalib, penguasa kota Mekah. Dia punya nasab yang sangat tinggi. Ya. Kemudian orang sekarang tuduh sebaliknya. Dia Al-Amin dibilang pendusta, kadzab, penyihir, bahkan mashur, tersihir, dukun, ya, lengkap. Apa lagi? Sabi, ya, orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya, penyihir dan tersihir, majnun, orang gila. Tuduhan yang banyak. Nah, kalau ada seperti ini orang ketakutan. Wah, awas, hati-hati. Di Mekah ada orang gila sedang mutar ke sana kemari. Jangan dekati. Orang takut, penyihir, gila, lengkap. Siapa yang tidak suka? Siapa yang tidak takut dengan mendengar perkataan seperti ini? Semuanya buat-buatan aja dari perkataan mereka. Fa yusghi ilaihim man la tamyiza lahu minal ahya. Maka orang-orang kabilah Arab yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, akhirnya nurut sama orang-orang Quraisy, tidak mau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Wa ammal alibba, adapun orang-orang yang cerdas. Alibba itu labib, orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang cerdas. Idza sami'u kalamahu, jika mereka mendengar perkataan atau dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tafahamuhu, dan mereka berusaha memahami apa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahidu bi anna ma yaquluhu haq, maka mereka tahu apa yang diucapkan oleh Nabi adalah suatu kebenaran. Wa annahum muftaruna alaihi, dan dia sadar bahwasanya orang-orang Quraisy hanya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuslimun. Maka mereka akhirnya kalau mereka dengar, mereka terima, mereka tahu yang dusta justru bukan Muhammad,
tapi yang dusta adalah orang-orang Quraisy, maka akhirnya mereka masuk Islam. Ya. Datang dalam riwayat dari An Rabi'ah bin Abbad Ad-Dili, dia berkata, "Ra'aitu Abu Lahab bi Ukaz." Ya, Rasulullah berdakwah di pasar Ukaz. Rasulullah dakwah di pasar, di musim haji. Ada kesempatan Rasulullah SAW dakwah. Suatu hari Rasulullah SAW berdakwah di pasar Ukaz, yaitu pasar orang-orang Quraisy. Ya. Wa huwa yatba'u Rasulullah SAW, maka dia menguntit Rasulullah SAW. Wa huwa yaqul, dia berkata, "Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, inna hadza qad gawa." Ini orang sesat. Dia bilang siapa? Rasulullah SAW. Dia bilang Rasulullah apa? Sesat. Fala yughwiyannakum an alihati abaikum. Jangan sampai dia menyesatkan kalian dari tuhan-tuhan nenek moyang kalian. Ini di antara dakwah yang paling tajam yang membuat orang terhalang dari kebenaran adalah fanatis nenek moyang. Fanatis nenek moyang. Makanya di antara hal yang paling menghalangi orang dari hidayah adalah ta'assub kepada nenek moyang. Tradisi bertahan dengan tradisi nenek moyang. Ya. Makanya di antara tuduhan yang paling gencar diberikan kepada Nabi, sabi. Sabi itu apa? Orang yang keluar dari tradisi nenek moyang. Sehingga nenek moyang kayaknya harga mati. Nenek moyang harga mati. Sehingga orang kalau bilang, jangan ikut dia telah keluar dari sini nenek moyang. Orang enggak berani. Lihatlah cara Abu Lahab. Selain dia berkata Rasulullah pendusta, dia berkata, "Fala yughyiyannakum an alihati abaikum." Jangan sampai Muhammad ini menyesatkan kalian dari tuhan-tuhan yang disembah oleh nenek moyang kalian. Wa Rasulullah SAW yafiru minhu. Rasulullah SAW tidak membalas Abu Lahab. Pamannya sendiri ngapain digubrisi? Rasulullah jalan terus pergi. Wa huwa ala atharihi. Pamannya ngejar terus Abu Lahab. Tidak capek ngejarin siapa? Rasulullah SAW. Wa nahnu nattabi'uhu. Kami pun ikuti. Jadi Rasulullah jalan dikejar pamannya. Rasulullah ceramah, pamannya juga ceramah. Rasulullah ceramah, Abu Lahab juga apa? Ceramah. Subhanallah. Wa nahnu ghilman, kami masih kecil-kecil ketika itu. Ka'anni anzuru ila ahwal dzu ghadirataini abyadin nas wa ajmaluhum. Seakan-akan aku melihat anzuru ilaihi, aku lihat Abu Lahab. Abu Lahab tu dia juling matanya, tetapi dia rambutnya berkepang, dan dulu orang-orang Arab dulu lelaki pun rambutnya berkepang. Rasulullah SAW juga pernah berkepang, rambut mereka panjang, mereka berkepang. Abyadun nas, wajahnya putih. Wa ajmaluhum, dan dia sangat tampan, Abu Lahab. Sampai dikatakan disebut Abu Lahab, ada yang mengatakan karena wajahnya kemerah-merahan ya. Abu Lahab ya. Ini hadis dengan sanad yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad. Disebutkan Rasulullah SAW selama 10 tahun beliau berdakwah di kabilah-kabilah, menawarkan dirinya di musim-musim haji. Setiap musim haji Rasulullah SAW datang, setiap musim haji Rasulullah SAW datang. Ini kesempatan orang lagi berkumpul. Maka kalau ada manusia berkumpul, kesempatan untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW berkata, "Man yu'wini, man yansuruni hatta uballigha risalata rabbi walahul jannah." Siapa yang mengayomiku, siapa yang mau menolongku agar aku bisa menyampaikan firman Allah, maka bagi dia surga. Rasulullah tidak bisa nawar apa-apa. Enggak ada dunia yang dia tawarkan ketika itu. Apa dunia? Enggak ada. Siapa yang mau mengayomiku, siapa yang mau yaitu membersamaiku dalam berdakwah, melindungiku, maka baginya surga. Baginya surga. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya. Tadi Ibnu Katsir berkata, banyak orang-orang Arab yang tidak mau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ketakutan ketemu orang gila, ketemu orang sinting, ketemu penyihir, ketemu berbagai macam gelar yang tidak seorang pun diberi gelar selengkap gelar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi gelarnya luar biasa ya. Kita sekarang aja tidak dapat gelar seperti gelar tersebut ya. Tapi Nabi SAW dulu orang yang paling mulia, berakhlak sangat mulia, dikenal oleh kaumnya orang yang paling amanah, tapi mereka buat gelar-gelaran sendiri buat Nabi sampai banyak gelar. Namun tadi kata Ibnu Katsir, illal alibba, kecuali orang-orang yang cerdas, maka mereka mendengar perkataan Nabi, mereka bisa menilai dan akhirnya mereka masuk Islam. Di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama, misalnya adalah Dhimat al-Azdi.
Dhimat al-Azdi dalam Sahih Muslim, ya. Beliau dari Azd Shanu'ah, ya. Dan dia adalah pemimpin kaumnya. Dia datang ke Mekah. Setiap dia jalan di Mekah dia mendengar orang-orang berkata, teriak-teriak, Muhammad Majnun, Muhammad Majnun. Di mana-mana dia dengar orang bilang apa? Muhammad Majnun. Isu global. Muhammad apa? Majnun. Maka dia niat baik. Jadi dalam hatinya dia mengatakan, ini rajulun raqi, saya ahli ruqyah. Ahli ruqyah, ya. Dan dia ma'ruf, suka meruqyah. Dan dia mengatakan, wa inna Allah syafa'a alayya ala yadayya man sya'a. Dan Allah telah dengan sebab aku banyak orang sembuh gara-gara aku. Allah sembuhkan banyak orang dengan sebabku. Dan kita tahu sebagian orang meruqyah di zaman Nabi tidak ada syiriknya. Sampai Rasulullah SAW pernah ditanya tentang ruqyah, kata Rasulullah SAW, "I'ridhu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa biruqyah ma lam takun syirkan." Kata Rasulullah SAW, coba paparkan, perlihatkan kepadaku bagaimana cara ruqyah kalian. Sungguhnya ruqyah tidak mengapa selama tidak ada kesyirikan. Ini dijadikan oleh sebagian orang bahwasanya ruqyah adalah pengobatan. Maka metode apapun asalnya boleh selama tidak syirik, selama tidak syirik. Maka dia niat baik, dia mengatakan, kalau saya ketemu orang gila ini, di mana-mana orang bilang Muhammad gila, Muhammad gila, dia kasihan sama Muhammad gila. Maka dia berniat kalau saya ketemu dia, saya akan ruqyah dia. La'allallaha yashfiyahu ala yadayya. Semoga Allah sembuhkan Muhammad, si gila Muhammad ini lewat saya. Akhirnya dia pun cari Rasulullah. Mana si gila tadi, dia cari. Akhirnya dia ketemu Rasulullah SAW. Coba dibayang kepala dia, depan dia ada orang gila. Maka dia berkata, ya, dia mengatakan, sungguhnya aku, ya, aku adalah ahli ruqyah dan saya dengar engkau gila. Biarlah saya meruqyahmu, siapa tahu kau sembuh, ya. Artinya kalau ada orang datang, Ustaz, saya dengar Ustaz sinting. Bolehkah saya ruqyah Ustaz? Tapi Rasulullah SAW tidak emosi, Rasulullah SAW tenang, ya. Rasulullah SAW tenang. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Dhimat, ya, yang menawarkan untuk meruqyah Nabi, niat baik. Subhanallah, niat baik ternyata punya pengaruh. Dia niat baik. Allah kasih hidayah. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah bilang gitu, innal hamdalillah, yang sering disebut oleh para ustaz. Apa orang gila bisa ngomong kayak gitu? Ya, maka Dhimat berkata, A'id alayya kalimatika. Coba ulangi lagi perkataanmu. Ya. Ulangi lagi. Maka Rasulullah SAW ulangi lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kata dia, A'id alayya kalimatika haula. Ulangi lagi. Sampai Rasulullah SAW ulangi 3 kali. Dia renungkan perkataan Nabi. Kemudian dia berkata, Laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulas sahara wa qaulas syu'ara fama sami'tu mithla kalimatika haula. Aku sudah sering mendengar perkataan para dukun. Saya juga sudah sering mendengar perkataan para penyihir, mantra-mantra mereka. Dan saya juga sering mendengar perkataan penyair, bagaimana syair-syair mereka. Namun saya tidak pernah mendengar perkataan mereka seperti perkataan Anda tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya. Walaqad balagani balagna na'usal bahr. Qala hati yadaka ubayyika. Akhirnya dia mengatakan, ya, dia mengatakan, sungguh kalimat-kalimat engkau telah masuk ke dalam relung hatiku yang paling dalam. Mana tanganmu? Ubayyika alal Islam. Maka dia pun bilang, mana tanganmu? Aku menyatakan diriku masuk Islam. Maka Rasulullah SAW pun baiatnya. Rasulullah SAW berkata, wa ala qaumika, apakah kaummu juga masuk Islam? Kata dia, wa ala qaumi, kaumku juga masuk Islam. Saya mewakili kaumku untuk masuk Islam. Ini contoh bahwasanya bagaimana Dhimat menggunakan akalnya sehingga dia bisa menilai, ya, apa yang didakwakan oleh Nabi SAW. Dia tahu Nabi SAW benar, ini bukan perkataan
pendusta, bukan perkataan penyihir, bukan mantra-mantra, bukan juga syair-syair. Sehingga dia bisa membenarkan Nabi dan akhirnya masuk Islam. Demikian juga tadi saya singgung seperti Tufail bin Amr ad-Dawsi, ini sudah pernah kita singgung. Ketika dia sampai di Mekah, maka orang-orang memperingatkan dia, ya. Orang-orang datang kepada dia kemudian berkata, "Innaka qadimta biladana wa hadha rajul ladzi baina adhhurina farraqa jama'atana." Kata mereka orang Quraisy langsung mendekati Tufail karena Tufail juga pemimpin kaumnya. "Wahai Tufail, kau sekarang datang ke negeri kami." Tufail dari Yaman. Dan ingat, di tengah-tengah kami ada seorang lelaki yang telah memporak-porandakan persatuan kami, mencerai-berai persatuan kami. Wa syattata amrana. Orang ini telah merusak urusan kami, yang memporak-porandakan, mencerai-beraikan perkara kami. Wa innama qauluhu kasihri. Sungguhnya perkataan dia seperti sihir. Yufarriqu bainal mar'i wa baina abihi. Ingat, ini Muhammad kalau ngomong bisa memisahkan antara seorang dengan bapaknya. Wa bainar rajuli wa baina akhihi. Bisa buat orang terpisah antara seorang dengan saudara kandungnya. Wa bainar rajuli wa baina zaujatihi. Bisa membuat cerai seorang suami dengan istrinya. Mengerikan kan? Hati-hati. Sihirnya luar biasa. Sudah terbukti bapak ribut sama anaknya, kakak ribut dengan adiknya, suami ribut dengan istrinya. Wa inna nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika ma qad dakhala 'alaina fala tukallimannahu wa la tasma'anna minhu. Kami khawatir apa yang telah menimpa kami jangan sampai menimpamu dan kaummu wahai Tufail. Maka jangan sekali-sekali kau mendengar perkataan Muhammad. Mereka nakut-nakuti Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail berkata, "Fa wallahi ma zalu bi hatta ajma'tu an la asma' minhu syai'an wa la ukallimahu hatta hashautu fi udhunayya hina ghadawtu ila al-masjid kursufan." Ketika mereka terus ngomongin aku sampai aku bertekad untuk tidak mendengar dari Muhammad sedikit pun perkataan. Aku tidak mau ngomong sama dia sama sekali. Sampai aku masukkan kutun ke dalam kapas ke telingaku supaya enggak dengar. Jangan sampai ada satu huruf masuk dari perkataan Muhammad ke telingaku. Faqadautu ilal masjid, saya pun pergi ke Masjidil Haram. Allah takdirkan lain. Fa idza Rasulullah sallam qaimun yusalli indal Ka'bah. Rasulullah sedang salat. Nah ini penyihir ini bahaya. Fa qumtu qariban minhu. Aku pun dekat, tapi dia penasaran. Maka dia pun berdiri dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aballahu ila an yusmi'ani ba'dha qawlihi. Saya sudah pasang kapas, tapi Allah tetap membuat saya mendengar sebagian perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Rasulullah sedang baca Quran, sedang salat. Fasami'tu kalaman hasanan, aku dengar perkataan yang indah, subhanallah. Faqultu fi nafsi, wallahi inni la rajulun labibun syair. Aku berkata pada diriku, "Hai Tufail, kau itu orang cerdas, penyair. Ma yakhfa alayya al-hasan min al-qabih." Kau bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Fama yamna'uni min an asma'a min hadzal rajul ma yaqulu. Apa yang mencegahku untuk mendengar ucapan orang ini? Fa in kana alladhi ya'ti bihi hasanan qabiltu. Kalau memang baik saya terima. Wa in kana qabihan taraktu. Kalau buruk saya tinggal. Saya bisa menilai, saya bukan orang bodoh. Akhirnya dia berkata, "Fa makathtu hatta sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baiti." Saya diam situ sampai Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Aku pun mengikutinya sampai dia masuk ke rumahnya, aku pun ikut masuk. Aku berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, sungguhnya kaummu telah berkata kepadamu tentang aku, tentang engkau. Kaummu telah berkata kepadaku tentang engkau bahwasanya engkau begini. Ya, mereka terus membuat aku takut. Ya, menakut-nakuti dengan dirimu. Sampai aku hatta sadattu udhuni bi kursufin. Sampai aku tutup telingaku dengan kapas. Li alla asma'a qaulaka, agar aku tidak mendengar perkataanmu. Sampai akhirnya Allah berkehendak untuk mendengarkan sebagian perkataanmu. Sungguh aku telah mendengar perkataan yang baik, perkataan yang indah. Fa'rid alayya amrak. Tolong jelaskanlah kepadaku siapa dirimu. Maka Rasulullah SAW pun menawarkan Islam. Fa'arada Rasulullah SAW alayya al-Islam. Wa ta'ala alayya al-Quran. Rasulullah tawarkan Islam kepadaku. Rasulullah SAW jelaskan Islam kepadaku. Rasulullah SAW baca Al-Quran. Fala wallahi ma sami'tu qawlan qad ahsana minhu. Demi Allah aku tidak pernah mendengar perkataan lebih indah daripada Al-Quran. Wala amran a'dala minhu. Dan aku tidak pernah mendengar perkara yang lebih adil daripada Al-Quran. Fa aslamtu wa syahidtu syahadatal haq. Aku pun masuk Islam. Jadi meskipun isu tersebar di mana-mana, tetapi kalau Allah mentakdirkan hidayah, maka orang akan dapat hidayah. Di antara
seorang yang sering dikasih isu, Syekh Abdul Razak cerita tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Suatu hari Syekh Abdul Razak cerita beliau sedang naik Sayyaratul Ujur, taksi. Kemudian ada seorang di samping Syekh, kemudian orang ini bicara ya. Kemudian orang ini berkata, "Hadza Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab adalah musuh bebuyutan terhadap Ahlul Bait. Ini Muhammad bin Abdul Wahab selalu mencaci maki Ahlul Bait, mencela Ahlul Bait." Kata Syekh, kata mendengar orang itu berkata bahwasanya Syekh Abdul Wahab sering mencela Ahlul Bait, memaki-maki Ahlul Bait, maka kata Syekh Abdul Razak, "A'udzubillah. A'udzubillah." Kata Syekh, yang mencela-cela Ahlul Bait ini mujrim, ini pendosa ya. Bahkan termasuk pendosa yang kurang ajar ya. Ya, gembongnya para pendosa. Tidak boleh dibiarin. Kata dia, benar. Kemudian kata Syekh kepada orang tersebut, ya, tapi Fulan, kau pernah baca bukunya? Bukunya Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Kan bukunya banyak, pernah kau baca enggak? Apa kau pernah dapat dia maki-maki Ahlul Bait dalam buku-bukunya? Tolong sebutin bukunya ada dia maki-maki Ahlul Bait. Kata orang ini, tidak pernah baca. Kemudian Syekh akhirnya nasihati, kata Syekh, "Taqillah, bertakwalah kepada Allah. Engkau tidak pernah baca buku-buku Syekh, kau tidak pernah lihat sama sekali, kemudian kau mengatakan bahwasanya Syekh telah memaki-maki Ahlul Bait. Bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai kau bertemu dengan di hari kiamat, kau berhadapan dengan Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Kau tuduh dia macam-macam, bahaya." Orang ini mulai kaget. Dia bilang, "Maksudmu Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah mencela Ahlul Bait?" Maka Syekh bantah lagi, Syekh Abdul Razak, "Subhanallah, kamu tadi bilang dia suka caci maki. Sekarang kau mulai ragu. Kau bilang apa benar dia tidak pernah mencaci maki Ahlul Bait? Saya kan tanya sama engkau, minta bukti. Kau tadi bilang dia mencaci maki, mana buktinya? Mana sumbermu?" Ya, maka dia mengatakan, "Saya tidak tahu, tapi orang-orang bilang seperti itu." Isu tersebar. Orang-orang bilang Muhammad bin Wahab tukang maki, caci maki siapa? Ahlul Bait. Lihatlah bagaimana propaganda isu tersebar untuk menghalangi orang dari dakwah sunnah banyak sekali. Seperti zaman sekarang lah. Namanya salafiyun suka mengkafirkan lah, suka inilah, suka anulah. Ya. Mengharamkan darah kaum muslimin ya. Ini subhanallah. Ketika di Mesir terjadi demonstrasi besar-besaran. Tidak ada ulama sunnah sana kemudian menghalalkan darah para demonstran. Yang menghalalkan darah demonstran bukan ulama sunnah. Ada ulama mereka terkenal, saya tidak ingin sebut namanya. Akhirnya diberondongilah kaum muslimin yang demo 10.000 orang mungkin sekitar 10.000 mati. Tapi mereka salah tapi bukan berarti darahnya apa? Halal. Mati. Gimana ada ulama kasih fatwa kepada penguasa semangat berondong. Mati. Ketika saudara-saudara kita di Suriah di zaman-zaman waktu awal-awal pemberontakan ya. Karena mereka menuntut keadilan. Maka ada ulama mereka juga yang kemudian berfatwa sampai terkenal ceramahnya. Dia mengatakan, "Saya melihat bagaimana pasukan Bashar Asad seperti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Ngeri waktu itu. Dihabisin. Terus kita dituduh menghalalkan darah kaum muslimin. Sementara mereka yang justru malah menghalalkan darah kaum muslimin. Kita cuma negur, salah, itu salah, perbuatan salah, tapi tidak menghalalkan darah kaum muslimin. Baik. Bagaimana Syekh Abdul Wahab rahimahullah dituduh mencaci maki Ahlul Bait. Akhirnya saya jelaskan sama dia. Syekh mengatakan, kata Syekh, buku-buku Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala hampir seluruhnya atau mayoritasnya ya sering memuji Ahlul Bait dan menjelaskan tentang kedudukan Ahlul Bait. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab menamakan anak-anaknya 7 orang semuanya dengan nama Ahlul Bait. Kecuali 1. Anak beliau 7, 6-nya dengan nama Ahlul Bait. Siapa nama-nama anak Muhammad bin Abdul Wahab? Al-Hasan, Al-Husain, Ali, Fatimah, Abdullah, Ibrahim. Ini semua Ahlul Bait. Cuma 1 namanya Abdul Aziz, Ya, kalau Syekh Abdul Wahab namakan anaknya Ahlul Bait, berarti dia cinta Ahlul Bait enggak? Cinta Ahlul Bait.
Intinya mau saya bahwasanya isu tersebar dan itu sudah cerita lama ya, bahwasanya orang dituduh yang tidak-tidak ya. Di antara cerita yang menarik yang saya alami, ada orang pernah ketemu saya, kemudian dia bilang dia kenal hidayah sunnah. Sebabnya gara-gara dia lihat ada orang caci maki saya, dia bilang Fir'aun, Firanda Fir'aun. Maka dia penasaran, pengen ketemu sang Fir'aun tersebut. Saya pertama ketemu di Gunung Kidul, dia datang jauh-jauh. Dia cerita, saya dulu dapat hidayah di antaranya karena baca ada tulisan Ustaz Firanda Fir'aun. Subhanallah, Firanda Durjana Fir'aun. Akhirnya dia penasaran, ini kok sampai disebut Fir'aun? Maka dia baca, dia dengar, akhirnya dia malah tertarik ya. Terkadang ya, tuduhan-tuduhan ya ada hikmahnya ya di balik itu. Tapi kita lanjutkan. Setelah itu Ibnu Katsir rahimahullahu taala masuk dalam fasal yang baru. Beliau berkata, "Wa kana mimma sana Allahu li ansarihi min al-Aus wal Khazraj annahum kanu yasma'una min hulafaihim min Yahudil Madinah anna nabiyyan mab'utsun fi hadzal zaman." Sekarang kita berbicara tentang asal-usul Ansar. Al-Ansar ini nama baru. Ini nama dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menamakan mereka. Dari Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Minal muhajirin wal ansar, minal muhajirin wal ansar banyak. Taib. Mereka asalnya adalah dari kabilah Arab Qahtan, itu mereka Arab asli dari Yaman. Kita sebutkan Arab ada 3. Kau masih ingat Arab ada 3. Arab ada 3 yang namanya Arab asli. Ada namanya Arab punah ya, Arab baidah, Arab sudah punah. Ada namanya Al-Arabul Aribah, itu Arab Blesteran ya, Arab Blesteran. Al-Musta'ribah, ini Al-Arab Al-Aribah, ini Al-Arab Al-Aribah, ini Al-Arab Al-Baidah, kemudian Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Musta'ribah maksudnya campuran dari Arab dengan non-Arab tapi akhirnya menjadi Arab. Arab Al-Aribah ini dari Yaman, asli Yaman, dari Qahtan. Yaman asli. Al-Baidah disebutkan yang sudah punah di antaranya misalnya kaum Samud dan sebelumnya adalah kaum Ad. Kaum Ad ini sudah enggak tahu asal muasalnya lagi. Tidak tahu jalur nasab keturunannya sehingga dianggap sebagai Arab yang sudah punah. Apakah Arab ini dengan Arab ini sama bahasanya? Ada khilaf. Ada yang mengatakan Samud dan Ad punya bahasa kuno, Arab kuno. Ada yang mengatakan sama saja. Arab Blesteran maksudnya Arabnya Quraisy. Ini Quraisy. Kenapa disebut Blesteran? Karena nenek moyang Quraisy adalah Ismail. Ismail bin Ibrahim, dan Ibrahim bukan orang Arab, Ibrahim dari Babilonia, orang Irak. Punya anak Ismail, namun Ismail menikah dengan wanita Arab dari kabilah Jurhum. Dan Ismail ahli bahasa Arab, bahkan lebih mahir bahasa Arab daripada Arab asli, sehingga anak keturunannya dianggap juga Arab. Dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisy dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Ansar dari sini. Al-Ansar dari Al-Qahtan. Maka disebutkan Al-Ansar itu dari 2 suku. Dia asalnya dari 2 suku yaitu Al-Aus dan Al-Khazraj. Al-Aus dan Khazraj ini saudara, mereka saudara dan mereka kembali kepada seorang kalau enggak salah namanya Sa'labah bin Harith bin Sa'labah bin Amr kalau enggak salah ya. Tapi nenek mereka namanya Qailah atau ibu mereka namanya Qailah. Makanya Al-Aus dan Khazraj ini bersaudara dan mereka dikenal juga dengan Banu Qailah. Banu Qailah. Dalam sebagian buku sirah seperti orang Yahudi ketika Rasulullah SAW datang, maka orang Yahudi berkata, "Ya Bani Qailah, qad ja'akum," ya, wahai Banu Qailah, telah datang pemimpin kalian ya. Hadzal ladzi tantazirun. Ini yang kalian tunggu-tunggu telah datang. Karena ibu mereka namanya Qailah. Datang dalam Sahih Bukhari dari Ghailan bin Jarir, dia berkata, "Qultu li Anas," aku bertanya kepada Anas. Anas dari kaum Ansar. "Ara'aita ismal Ansar?" Wahai Anas, nama Al-Ansar, kuntum tusammauna bihi, apakah kalian dahulu di zaman jahiliyah sudah disebut dengan kaum Ansar? Am sammakumullah, atau Allah yang beri nama?
Anas berkata, "Bal sammanallahu azza wa jalla." Allah yang kasih nama kami dengan kaum Ansar, ya. Jadi mereka ini bapak mereka, ya, namanya Harithah bin Sa'lab dari Qahtan. Harithah bin Sa'lab dari Qahtan, ya, dari Qahtan. Jadi Arab asli. Jadi mereka dari Yaman. Dan mereka ini berperang saudara lama. Ada yang mengatakan mereka perang saudara selama 120 tahun. Dan orang-orang Yahudi datang tinggal di Madinah. Mereka tinggal di Hijaz karena mereka mendengar kabar bahwasanya Nabi terakhir akan muncul di Hijaz. Sehingga sebagian mereka tinggal di Khaybar, sebagian mereka tinggal di Madinah. Mereka tahu bahwasanya Nabi tersebut akan berhijrah di tempat yang banyak kormanya. Dan ketika itu lokasi di Hijaz yang banyak kormanya dua. Di Khaybar sama di mana? Di Madinah. Sehingga mereka konsentrasi di Khaybar dan di Madinah. Datanglah 3 kabilah Yahudi. Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadhir dan Bani Al-Quraidah. Adapun Khazraj maka berkoalisi. Mereka berkoalisi dengan Banu Qainuqa. Jadi Yahudi Bani Qainuqa berkoalisi dengan Al-Khazraj dan jumlah mereka lebih banyak daripada Al-Aus. Adapun Al-Aus berkoalisi dengan 2 Yahudi yaitu Banu Nadhir, kemudian dengan Banu Al-Quraidah. Banu Quraidah. Banu Quraidah. Jadi Banu An-Nadir, Banu Quraidah, kemudian Banu Qainuqa. Nah, mereka sering perang nih. Terkadang Yahudi saling bunuh-bunuhan juga. Karena koalisi sini lawan koalisi sini, ya. Allah sebutkan, makanya dalam surat Al-Baqarah Allah jelaskan, kadang kalian saling bunuh-bunuhan wahai Yahudi gara-gara berkoalisi dengan Khazraj maupun Al-Aus, ya. Sehingga terkadang mereka saling berperang antara Al-Aus dan Khazraj. Terkadang Al-Aus dan Khazraj punya masalah dengan orang-orang Yahudi. Mereka terkadang bergesekan dengan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi kalau mereka lagi bergesekan sama orang-orang Al-Aus dan Al-Khazraj, maka mereka berkata akan datang, ya, nabi yang diutus dan kami akan bersama nabi itu akan membasmi kalian. Selalu seperti itu mereka bilang. Setiap perang mereka sesumbar. Sebentar lagi akan diutus seorang nabi. Kami bersama nabi tersebut akan menghabisi kalian qatla Adin wa Iram, sebagaimana kaum Ad dan Iram dihabisi. Sering itu didiktekan oleh apa? Oleh orang-orang Yahudi, didengar sering dengar oleh kaum Ansar. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna alladziina kafaru. Mereka dahulu padahal sering mengucapkan ini kepada orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala nabi yang ditunggu-tunggu tersebut datang dan mereka kenal sifat-sifatnya, justru mereka kafir kepada nabi tersebut. Makanya di sini Ibnu Katsir berkata, wa kana mimma sana Allahu li ansarihi min al-Aws wal Khazraj annahum kanu yasma'una min hulafaihim min Yahudil Madinah anna nabiyyan mab'utsun fi hadzal zaman. Di antara kebaikan Allah yaitu yang Allah buat kepada kaum Ansar dari suku Khazraj, bahwasanya kaum Ansar sering mendengar dari sekutu-sekutu mereka dari Yahudi yang tinggal di Madinah, itu Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah, bahwasanya akan datang seorang nabi yang diutus di zaman sekarang sebentar lagi, di zaman ini. Wa yatawa'adunahum bihi idza harabuhum. Dan sering orang Yahudi bilang, awas, awas ya. Kalau datang nabi tersebut, mampus kalian, mampus kalian. Wa yaqulun, dan mereka sering berkata, inna sanaqtulukum ma'ahu qatla Adin wa Iram. Kalau datang nabi tersebut, kami akan habisi kalian sebagaimana dihabisinya suku Ad dan suku Iram. Ad dan Iram itu suku Arab terdahulu. Mereka tahu dan mereka tahu cerita bahwasanya kaum Ad hancur, itu kaum Iram. Ya. Iram dzatil imad yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, ya. Sehingga orang Ansar selalu sudah terpatri dalam benak mereka akan datang nabi baru, akan datang nabi terakhir, akan datang nabi terakhir, akan terus. Wa kana al-ansar yahujjuna al-bait. Sudah azan belum? Ibnu Katsir berkata rahimahullah, wa kana al-ansaru yahujjuna al-bait.
Sebagaimana Arab-Arab yang lain, kaum Ansar juga berhaji. Dan kita tahu selama hajian siapa yang berdakwah di sana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kanatil Arabu tahujjuhu, sebagaimana orang-orang Arab juga berhaji. Wa ammal Yahud fala, Yahudi enggak haji. Yang haji cuma apa? Orang-orang Arab. Dan masing-masing punya talbiyah ya, masing-masing talbiyahnya, dan talbiyah mereka isinya syirik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamliku wa malak, di antara talbiyah mereka. Labbaik, kami penuhi panggilan Engkau ya Allah, labbaik, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang Kau bolehkan ya, kecuali syirik yang Kau izinkan. Falamma ra'al ansaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'un nas ila Allah taala, tatkala mereka sampai di Mina, mereka lihat Rasulullah sedang berdakwah. Wa ra'au amaratis sidq, dan mereka lihat tanda-tanda kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi. Qalu, maka mereka ingat semua yang sering didengung-dengungkan oleh orang Yahudi. Ini mungkin nabi yang sering dibilang-bilang siapa? Yahudi. Maka mereka berkata, wallahi hadzal ladzi tawa'adukum yahud bihi. Inilah nabi yang sering Yahudi ngancam-ngancam kalian. Fala yasbiqunnakum ilaihi. Jangan sampai mereka dahulu beriman kepada nabi ini, kita duluan, yuk kita duluan. Ini di antara sebab kenapa kaum Ansar mudah beriman. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, sebab kaum Ansar mudah beriman. Banyak ya. Di antaranya yang pertama ya, ilmu dari Yahudi, ilmu dari Yahudi tentang nabi yang akan datang, tentang nabi yang diutus. Ini yang pertama. Yang kedua ya, bahwasanya kaum Ansar berasal dari Yaman ya. Dan Yaman, orang-orang Yaman memiliki hati yang lembut ya. Mereka dari Yaman. Di zaman itu orang-orang Yaman dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, "Atakum ahlul Yaman," telah datang kepada kalian ahlul Yaman, "Araqu afidatan wa alyanu quluban." Bahwasanya hati mereka lembut ya. Rasulullah menyatakan hati mereka lembut ya. Kemudian yang berikutnya, mereka letih dari perang saudara. Lama. Sampai mereka perang saudara ada yang mengatakan 120 tahun. Kurang lebih 120 tahun. Sehingga mereka rindu dengan kedamaian. Mereka rindu dengan kedamaian. Makanya dalam hadis suatu saat kaum Ansar pernah berkata kepada Rasulullah, "Inna qad tarakna qaumana wala qauma bainahum minal adawati wasyarri ma bainahum." Sungguh di belakang kami ada kaum kami ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tidak ada orang yang paling bersengketa seperti kaum kami. Fa asa an yajma'ahumullahu bika, semoga Allah menyatukan kami dengan sebab engkau. Jadi mereka rindu tentang apa? Rindu kedamaian, ya. Rindu persatuan. Capek peperangan. Kemudian di antaranya sebab yang utama lagi di antaranya pembesar senior-senior mereka sudah tewas. Sudah tewas dalam perang Bu'ath. Perang Bu'ath. Ketika perang Bu'ath itu sekitar 5 tahun sebelum hijrah Nabi, ya. Maka Aisyah berkata, "Yaum Bu'ath qaddamahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Peristiwa perang Bu'ath adalah anugerah dari Allah untuk Nabi. Kenapa? Ketika itu perang besar-besaran, pembesar-pembesar Khazraj tewas semua. Pembesar-pembesar Aus tewas semua. Yang masih hidup cuma satu dari Khazraj, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga ketika tidak ada pembesar-pembesar, maka tidak ada yang provokator. Sehingga senior-senior sudah tidak ada provokator. Kecuali siapa? Kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik yang nanti akan menjadi munafik, bin Salul Al-Khazraji dari Khazraj. Dari kabilah Khazraj. Ini satu-satunya senior yang masih hidup. Makanya ketika mereka mau bersatu, mereka menginginkan Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi pemimpin mereka. Ternyata Nabi datang. Sehingga enggak jadi, makanya dia hasad sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda ketika dakwah di Mekah. Di Mekah banyak senior, Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu lainnya. Sehingga sulit untuk dakwah karena provokatornya banyak. Orang tua ya.
yang sudah dia tidak mau nurut sama anak muda seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum Ansar rata-rata anak muda. Pemimpin suku Al-Khazraj demikian juga pemimpin yaitu Sa'ad bin Ubadah dan pemimpin suku Aus Sa'ad bin Mu'adz anak muda 30-an. Masih lebih tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kenapa mereka muda untuk masuk. Masih kata mereka masih muda. Mereka masih muda sehingga tidak terikat dengan tradisi tertentu. Beda orang tua, ya, tidak ingin berubah tradisinya. Taib. Kemudian setelah itu Ibnu Katsir sedikit lagi menyebutkan tentang contoh sebagian suku Aus Khazraj yang bertemu dengan Nabi ketika di Mekah. Di antaranya ada dua orang yang ketemu dengan Nabi di Mekah. Dua orang yang masuk Islam. Karena ketemu Nabi di Mekah. Ini dua orang apa? Dari Al-Aus dan Al-Khazraj, dari Madinah. Yang pertama, Ibnu Katsir sebutkan namanya adalah Suwaid bin Samit, ya, Suwaid bin As-Samit. Nanti yang kedua kita sebutkan. Yang kedua adalah Iyas bin Mu'adz, ya. Yang kedua adalah Iyas bin Mu'adz. Iyas bin Mu'adz. Adapun Suwaid bin Samit dari Banu Amr bin Auf bin Al-Aus, dari suku Al-Aus. Ini suku Al-Aus. Dari Al-Aus. Qad qadima Makkah, dia datang ke kota Makkah. Fada'u Rasulullah sallam. Maka Rasulullah sallam mendakwahinya, falam yub'id wa lam yujib. Ternyata dia tidak menolak dan dia juga tidak terima. Dia tidak menolak, tidak menerima. Tsumman sarafa ilal Madinah, kemudian dia balik ke kota Madinah. Faqutila fi ba'dhi hurubihim. Ketika terjadi perang saudara antara Khazraj dengan Aus, dia terbunuh. Ya. Dan orang menyangka bahwasanya dia masuk Islam. Saya bacakan kisahnya, ya. Jadi Suwaid, ya, dari Aus, ya, dia datang berhaji atau umrah. Orang-orang menyebut menggelarinya dengan Al-Kamil. Ini orang yang sempurna, Al-Kamil yang sempurna. Kenapa? Karena Suwaid itu usianya sudah cukup, kemudian dia juga orangnya jaladihi, orangnya sabar, dan dia ahli syair. Maka Rasulullah SAW tahu ini ada orang top terkenal di Madinah. Maka Rasulullah begitu, dia suka mencari pembesar-pembesar untuk dakwahi. Ya, karena kalau ada pembesar didakwahi, biasanya yang bawahnya ikut. Maka Rasulullah SAW pun datang kepada dia. Rasulullah SAW kemudian mengajarkan Islam. Ketika ketemu dengan Nabi, Suwaid berkata, "Fala 'ala alladhi ma'aka mithlul ladzi ma'i." Wahai Muhammad, apa yang engkau sampaikan kepadaku bisa jadi mirip dengan seperti yang aku bawa. Rasulullah SAW berkata, "Wa mal ladzi ma'aka?" Apa yang kau bawa wahai Suwaid? Faqala majalatu Luqman, yaitu nasihat-nasihat Luqman, yaitu yang ini masih Luqman Al-Hakim yang dia punya, ya. Itu hikmah-hikmah Luqman. Maka Rasulullah SAW berkata, "I'ridha alayya." Coba sebutkan apa nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim. Fa aradaha alaihi, maka dia pun sampaikan nasihat-nasihat Al-Hakim, Luqman Al-Hakim. Apa kata Rasulullah? "Inna hadzal kalamu hasan." Inna hadzal kalama hasan. Ini perkataan Luqman Al-Hakim bagus. Rasulullah tidak mencela, ini bagus nasihat. Walladzi ma'i afdalu minhu, tapi yang saya bersamaku lebih baik daripada itu. Qur'anun anzalahu Allahu azza wa jalla alayya huwa hudan wa nur. Al-Quran yang Allah turunkan kepadaku, di situ ada petunjuk dan cahaya. Maka Rasulullah SAW membaca Al-Quran kepada Suwaid. Rasulullah SAW menyuruh dia untuk masuk Islam. Falam yub'id minhu, tapi dia tidak tolak, namun dia juga tidak menerima. Dia berkata, "Inna hadza laqaulun hasan." Ini bagus. Kemudian dia pulang ke Madinah. Kemudian terjadi perang dan dia dibunuh oleh Khazraj. Wa kana rijalun min qaumihi yaqulun. Orang-orang berkata, "Inna lanara annahu qutila wa huwa muslim." Kami melihat dia meninggal dalam kondisi muslim dan dia terbunuh dalam perang sebelum perang Bu'ats, Jadi dia masuk Islam. Maka khilaf di kalangan para ulama, apakah Suwaid Ibn Samit masuk Islam atau tidak? Ibnu Hajar mengambil jalan tengah. Kalau pernyataan berita ini benar, berarti Suwaid bin Samit masuk Islam, namun dia bukan termasuk sahabat. Kenapa? Ketika dia bertemu dengan Nabi, dia tidak beriman. Dia berimannya belakangan. Tapi dia meninggal dalam kondisi apa? Muslim. Ya. Di zaman Nabi SAW, namun ketika ketemu Nabi, dia belum Muslim, maka dia tidak termasuk dalam golongan sahabat. Ya.
Suhaid bin Samit. Ini dalil bahwasanya seorang kalau menyampaikan kebenaran, sampaikan saja. Bisa jadi di depan kita tidak terima, kalau dia pulang dia mikir-mikir. Dan banyak orang yang dapat hidayah gara-gara begini. Saya pernah ketemu seorang debat, sama-sama teman dengan teman, tentang sunnah. Dibantah habis teman saya. Tapi yang bantah habis ini pulang dia mikir-mikir. Akhirnya dia kenal apa? Sunnah. Dia menang debat tapi dia pulang dia mikir-mikir. Akhirnya dia kenal sunnah. Jadi tugas kita nyampaikan aja. Lihat Suhaid bin Samit ketemu Nabi dia langsung beriman. Tapi dia pulang dia mikir-mikir. Akhirnya dia masuk apa? Islam. Tapi yang kedua, jadi saya bacakan ya. Yang kedua adalah Iyas bin Mu'adz. Iyas bin Mu'adz. Ya. Iyas bin Mu'adz. Taib. Summa qadima Makkah Abul Haisar Anas bin Rafi' fi fityatin min qaumihi. Kemudian ada rombongan lagi yang datang ke kota Mekah, yaitu Abul Haisar namanya Anas bin Rafi' bersama sekelompok pemuda min qaumihi min Bani Abdul Ashhal. Yatlubuna al-hilf dari Aus. Mereka minta al-hilf, yaitu mereka ingin bersekutu dengan orang Quraisy. Kenapa? Karena al-Aus sedikit, al-Khazraj banyak. Maka mereka cari perlindungan dari Quraisy. Fada'ahum Rasulullah SAW ilal Islam. Maka Rasulullah SAW suruh mereka untuk masuk Islam. Faqala Iyas bin Mu'adz. Maka Iyas bin Mu'adz di antara para pemuda tersebut, wa kana syabban hadathan, dia masih sangat muda. Dia berkata, dia langsung masuk Islam. Dia berkata, ya kaum, wahai kaumku, hadza wallahi khairun mimma ji'na lahu. Ini dakwah Rasul Muhammad lebih baik daripada tujuan kita untuk bersekutu dengan orang Quraisy. Fadarabahu Abul Haisar wa antaharahu. Abul Haisar pemimpin dari rombongan tersebut mukul dia. Bentak dia, fasa kata dia pun diam. Tsumma lam yatimma lahum hilf, namun ternyata persekutuan mereka dengan Quraisy tidak jadi. Fansarafu ila biladihim ilal Madinah, kemudian mereka pulang ke kota Madinah. Fayuqal, dikatakan inna Iyas bin Mu'adz mata musliman, maka disebutkan bahwasanya Iyas bin Mu'adz meninggal dalam kondisi Islam. Oleh karenanya Iyas bin Mu'adz dianggap sebagai sahabat. Kenapa ketika bertemu Nabi dia langsung beriman. Makanya disebutkan oleh para ulama dalam biografi para sahabat, di antaranya Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab, kemudian Ibnu Al-Athir dalam Usudul Ghabah dan Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Dalam riwayat yang hasan dalam Musnad Imam Ahmad, anna qauma Iyasin bin Mu'adz inda mauti kanu yasma'unahu yuhallilullah. Kaumnya Iyas bin Mu'adz mendengar ketika Iyas bin Mu'adz akan meninggal, dia bertahlil la ilaha illallah, wa yukabbiruhu, dia bertakbir, wa yahmaduhu, dia mengatakan alhamdulillah, wa yusabbihuhu, dan dia bertasbih subhanallah sampai dia meninggal. Subhanallah, husnul apa? Khatimah. Fama kanu yashukuna an qad mat musliman. Mereka tidak ragu bahwa dia meninggal dalam kondisi Islam. Maka di sini sebagian ulama mengkritik perkataan Ibnu Katsir yang mengatakan fayuqal, dikatakan Iyas meninggal Muslim. Perkataan fayuqal dikatakan kurang tepat. Yang benar dia memang meninggal dalam kondisi apa? Muslim. Inilah di antara dua orang Madinah yang masuk Islam, Suhaid bin Samit dan Iyas bin Mu'adz. Namun mereka tidak dikenal berdakwah. Berdakwah. Setelah itu kemudian datang rombongan lagi. Kemudian mengambil baiat dengan Nabi, disebut baiatul Aqabah yang pertama. Kemudian datang lagi rombongan berikutnya pada tahun berikutnya, di musim haji berikutnya, maka terjadilah baiatul Aqabah yang kedua. Setelah itu baru berhijrah. Inilah kisah apa? Hijrah. Dimulai dari sebagian penduduk Madinah yang masuk Islam, kemudian baiatul Aqabah pertama, baiatul Aqabah kedua, baru kemudian hijrah Nabi SAW ketika mereka mengajak Nabi untuk berdakwah atau berpindah ke kota Madinah. Demikian saja apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.